هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk di dalam majlis ilmu. Semoga Allah angkat derajat kita, semoga Allah menerima seluruh amal saleh, masukkan kita ke dalam surga. Tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimahullah, melanjutkan kajian hadis pada kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang berkenaan tentang fadail Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk iqra, untuk membaca. Kita semua tahu dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi ummi la ya'lamuna al-kitab, seorang nabi yang ummi, tidak tahu menulis, begitu juga tidak mengetahui bagaimana membaca. Oleh karena itu Jibril alaihissalam menuntunnya, namun beliau diperintahkan sebanyak 3 kali untuk membaca Iqra, Iqra, Iqra. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Allah mengetahui bahwasanya Rasul tidak tahu membaca, begitu juga Jibril. Namun diperintahkan di sini Iqra sebanyak 3 kali. Maksudnya adalah kita ketika membaca Al-Quran ini, janganlah kalau kita tidak paham ataupun kita tidak bisa membacanya berputus asa dalam membacanya. Harus diulang-ulang, harus terus-menerus. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-amru bi ta'ahhudil Qur'an wa tahdhir min ta'ridihi lin-nisyan. Hendaklah kita terus menjaga Al-Quran, terus membacanya. Jangan sampai di saat kita ini semangat-semangatnya, rajin-rajinnya kita membaca Al-Quran, namun ketika iman kita turun atau malas, kemudian kita lupakan, kita tinggalkan. Maka Imam Nawawi mengatakan perintah untuk terus menjaga Al-Quran dan peringatan bagi orang-orang yang melupakannya, orang-orang yang meninggalkannya. Keistimewaan orang yang membaca Al-Quran sudah kita bacakan bahwa di dalam hadis sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafi'an li ashabi. Ia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Sehingga Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sahib itu bukan bermakna dia ini hafizuhu saja, bukan artinya dia ini menghafalnya, tetapi orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Hafizuhu, iqra wartaqi, iqra jadi bacalah, wartaqi dan
terangkatlah engkau warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia. Di sini Allah mengatakan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, itu di sini bukan hanya membacanya kata ulama, yakni al-mulazim bi tilawatihi ma'at tadabbur bi ayatihi wal 'amal bil ahkam wat ta'dib bi adaihi. Jadi yang dinamakan sahibul Quran yang senantiasa membacanya dengan mentadabburi, ma'at tadabbur bi ayatihi, mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana kalau kita pernah mendengar Nabi SAW ketika melaksanakan qiyamul lail, beliau membacanya dengan takdir, yaitu apabila dia menemukan ayat-ayat yang di situ mengandung makna tasbih, subhanallah, mensucikan Allah, maka beliau akan mengucapkan tasbih subhanallah. Kalau beliau itu menemukan ayat-ayat tentang kasih sayang, rahmat, tentang surga, maka beliau akan berdoa di tengah-tengah bacaan beliau itu. Maka beliau berdoa agar dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian kalau menemui ayat di situ, ayat tentang neraka, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka juga beliau akan berlindung dari apa yang ada di dalam ancaman tersebut. Maka kaum muslimin rahimahullah, itulah makna mentadabburi Al-Quran. Sekali-kali kita kita ada Al-Quran, kita hadirkan di situ terjemahannya atau tafsirannya, kita tadabburi bersama-sama. Jadi mentadabburi itu bukan berarti kita harus memahami tafsirannya, tapi mengandung makna yang mungkin kita tersentuh pada ayat-ayat tertentu. Misalkan ada satu ayat, di situ kita tersentuh di dalamnya, maka bisa kita ulang-ulang di dalam surat kita. Kata para ulama itu, apa kata beliau? Wa tadabburi ayati wal amal bi ahkamihi. Mereka mengamalkan hukum-hukumnya. Kita baca Al-Quran itu, alhamdulillah kalau kita menghafal Al-Quran, kita memiliki hafalannya. Tapi yang paling penting juga adalah jangan sampai kita membacanya namun kita tidak mengamalkannya. Yang penting adalah kita mengamalkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW, bagaimana akhlak beliau, kata Aisyah, sahabat bertanya, kaifa khuluquhu, bagaimana akhlaknya Nabi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana khuluquhu al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu ya di dalam Al-Quran. Meskipun kita lihat Al-Quran seperti itu, tapi penerapan sehari-harinya itu Rasulullah SAW adalah seperti di dalam Al-Quran. Maka ikhwatul iman, ketika orang tersebut, orang-orang mukmin berada di surga, maka Allah mengatakan kepada mereka, iqra, bacalah Al-Quran. Nah, jadi di sini membaca ini bukan satu kewajiban di situ. Kalau kita di dunia, ya kita disuruh membaca, kemudian kita akan mendapatkan pahala, ada perintah khusus. Namun ketika di surga, sini kata para ulama, yus'ad darajatul jannah bimiqdar hifdhu min ayatil Quran. Itu engkau akan masuk surga pada tingkatan surga tersebut sesuai dengan seberapa banyak yang engkau baca Al-Quran di situ, sampai di mana engkau membacanya. Ketika manusia di dunia ini membaca banyak bacaan Al-Qurannya, kemudian Allah perintahkan mukmin tersebut di dalam surga membaca sebagaimana yang pernah dia baca di dunia, disitulah posisi dia di dalam surga. Rasulullah SAW, kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena manzilahmu ini, tempatmu itu di surga ini sesuai dengan bacaan engkau ketika di dunia. Kemudian juga Imam Nawawi juga mengatakan hendaklah seseorang ini menjaga Al-Quran, sebab Al-Quran ini mudah kita baca, kemudian mudah kita hafalkan. Tapi kata Nabi SAW, ini juga sangat mudah hilangnya, Pak, sangat mudah melupakannya. Namun pengalaman pribadi ketika kita ini menghafal Al-Quran, mudah menghafalkannya, tapi menjaganya ini istiqomahnya itu sangat sulit sekali. Nah, untuk menjaganya begitu juga dalam membacanya pada saat kita pagi, iman kita naik, ini membaca bisa berjus-jus mungkin seperti itu. Namun keesokan harinya itu berbeda dari awalnya.
Begitu juga dalam menghafalnya. Awalnya itu mudah, para hafid-hafid Quran itu mudah menghafalkannya. Maka kita temukan, mendengar ada yang menghafalnya. Yang terbaru ini ada yang menghafal cuma 1 minggu katanya. Saya baca di sosial media itu kan, di luar negeri, di daerah apa namanya Timur Tengah itu ada yang menghafal Al-Quran cuma 6 hari. Luar biasa itu, bagaimana metode dia menghafal itu. Nah juga ada seorang chef yang mendidik anaknya hafal di umur 6 tahun. Anak tersebut di umur 6 tahun sudah hafal Quran. Jadi Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal min mudakkir. Jadi Allah itu sudah mudahkan bagi kita untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkannya. Allah itu mudahkan. Begitu mudahnya Al-Quran itu turunkan kepada kita semua, kepada umatnya. Maka Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sebenarnya Al-Quran itu berat sekali, luar biasa berat, sulit. Kalau itu Al-Quran diturunkan di atas gunung, itu diturunkan ke atas gunung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kau akan mendapatkan gunung tersebut, kau akan melihatnya hancur berantakan. Itu kalau Al-Quran diturunkan di atas gunung. Tapi Allah turunkan di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala qalbika litakuna minal munzirin." Kami turunkan ke dalam hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Nabi menerima Al-Quran itu, beliau bersihkan. Beliau sudah bersih hatinya. Dibelah berkali-kali, 3 kali dibelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan hati beliau. Jadi kita tidak bisa mengandalkan saya sudah tua, misalkan otak saya sudah tumpul gitu Pak, sulit mengingat mengingat hafalan-hafalan tersebut. Bukan seperti itu Quran diturunkan, bukan kepada kecerdasan otak, tapi ke dalam hati kita. Kalau hati kita bersih, hati kita ini suci, jauh dari dosa, maka kita pun membacanya itu sangat mudah, dimudahkan untuk membacanya. Bisa berjuz-juz kita membacanya. Maka kata Utsman bin Affan, "Lau kana qalbukum tahir lama syabi'ta min qira'atil Qur'an." Kalau hati kita ini bersih, kata Utsman bin Affan, maka kita tak akan pernah puas untuk membaca Al-Quran. Kalau kita hati bersih, maka Nabi diturunkan ke hati beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala qalbika litakuna minal munzirin." Nah, perhatikan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mengatakan di dalam surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ini surah yang termasuk surah yang di awal-awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Alaq, kemudian Fasma' bima tu'mar, ya ayyuhal mudaththir, kemudian ya ayyuhal muzammil. Orang yang tidur, orang yang berselimut di malam hari, yang ketakutan. Pada saat itu Rasulullah SAW takut mudaththir dan dia berselimut. Ya ayyuhal muzammil, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qumil laila illa qalila." Qumil lail, bangunlah engkau di malam hari melaksanakan salat qiyamul lail di malam hari, illa qalila, meskipun itu jumlahnya sedikit. Nisfahu aw yunqus minhu qalila, setengahnya atau kurang daripada setengah tersebut. Aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila, dan tambahlah dengan cara membaca Al-Qur'an. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, sesungguhnya saya akan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kepada Muhammad qawlan thaqila. Qaul itu firman Allah yang berat sekali. Thaqil, bukan mudah untuk Al-Quran itu. Bukan gampang bagi kita semua. Kita membacanya itu bukan gampang, maka begitu besar pahalanya bagi orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabatnya ini, sedang sampingnya Nabi, sedangkan pahanya Nabi itu di atas pahanya sahabat tersebut. Turun wahyu kepada Nabi, ini kata sahabat ini menekan pahanya dia, sahabat tersebut, hampir saja patah tulang pahaku itu.
Kata sahabat tersebut, beratnya wahyu itu diturunkan kepada Nabi dan beliau berkeringat sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bercucuran keringat ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita inilah harus menjaga terus bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, menempatkan kita ke dalam surga sesuai dengan seberapa banyak kita membacanya, baca Al-Quran tadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Kemudian juga istihbab tahsinus shaut bil Quran wa talabil qira'ah min husnis shaut wal istima' laha. Ini adalah kita dianjurkan memperbaiki bacaan kita. Kemudian juga tahsinus shaut, suara kita ketika kita melantunkan Al-Quran itu, kita kita lakukan lantunan ayat suci Al-Quran meskipun suara kita tidak baik gitu Pak ya. Tapi yang penting, yang paling penting itu adalah makhrajnya. Yang paling penting itu adalah tajwidnya. Adapun lagunya itu relatif lah. Kita kalau mendengar seorang imam tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, kemudian kena sifat-sifat hurufnya itu, enak kita dengarnya. Tak perlu dia berlagu-lagu gitu kan, yang bagus-bagus melandai-landai seperti itu tidak perlu. Kalau yang penting dia perhatikan. Tadi itu makhraj, hukum tajwidnya. Itu mendengarkan juga enak. Inilah yang dimaksud daripada Imam Nawawi tersebut. Kemudian juga kita disunnahkan mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Kita minta kepada orang lain untuk membacakan kita Al-Quran, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Satu ketika Nabi SAW memintanya untuk membacakan Al-Quran. Ini pernah kita sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW meminta kepada sahabatnya bernama Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, "Iqra' 'alayya Al-Quran." Bacakan saya wahai ibnu Ummi Abd, kata Rasulullah. Wahai ibnu Mas'ud, bacakan saya Al-Quran. Qultu ya Rasulullah. Kemudian saya mengatakan kepada Rasul, "Iqra' 'alayka, aqra' 'alayka wa 'alayka unzil." Dipantaskah saya membacakan Al-Quran kepada engkau, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada ini. Jadi ibaratnya kita ini Pak, seorang hafizul Quran, seorang penghafal Quran, kemudian orang tersebut meminta kita untuk membacakannya. Jadi rasanya dia lebih alim, paham masalah Quran, minta kita yang kekurangan seperti ini untuk membacakannya Al-Quran. Maka kata Abu Hurairah, rasanya yang kita pantaslah saya membacakan Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Qala inni uhibbu an asma'u min ghairi, kata Nabi, saya senang mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain membacakannya. Faqara'tu 'alaihi surat An-Nisa, kemudian saya membacakan kepada Rasulullah surat An-Nisa hatta ji'tu ila hadhihi ayat, sampailah saya pada satu ayat yang bunyinya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, yang artinya bagaimana idza ji'na min kulli ummatin, apabila kami datangkan setiap umat itu dengan saksi-saksi mereka, wajibna bika, dan kami datangkan engkau atas mereka ini sebagai saksi. Jadi Allah datangkan Rasulullah ini saksi atas umat-umat tersebut. Maka ketika beliau mendengarkan ayat ini, kata Rasulullah, hasbukallah, cukuplah, kata Nabi, faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tadriban. Selanjutnya saya menoleh kepada Nabi dan saya melihat air matanya itu bercucuran. Jadi Nabi itu menangis sebabkan beliau kan mengerti, paham betul apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam," kata Nabi, kalau engkau mengetahui apa yang saya ketahui ini, sebab Rasulullah mengetahui perkara gaib melalui informasi dari Allah Subhanahu wa taala, mengerti bagaimana Rasulullah pernah satu ketika di Isra Mi'rajkan dimi'rajkan, kemudian diperlihatkan orang-orang surga, diperlihatkan di neraka, kemudian juga diperlihatkan orang-orang yang ada kuburan
Maka beliau mengerti, memahami. Kata Rasulullah, kalau kalian mengetahui informasi yang saya ketahui, maka la bahittum qalilan wa la bahittum katsira. Kalian pasti akan sedikit sekali tertawanya dan banyak menangis. Nah, kita sedikit menangis, banyak tertawa. Ini kan Nabi SAW ketika mendengar ayat tersebut, faltafattu ilaihi, kata maksud saya menoleh kepadanya dan beliau menangis. Kemudian ulama mengatakan, afada hadzal hadis ini memberikan pelajaran kepada kita istihbab talab tilawah min husn as-saut wal istima' ilaihi ma'a tadabbur. Sebab dianjurkan kita meminta seseorang itu membacakan Al-Quran kepada kita dan kita mentadabburinya. Kemudian juga tawadhu' li ahli al-ilmi wal fadli wa raf'i manzilatihim. Tawadhu'nya seorang ulama, seorang Nabi SAW, tawadhu'nya Nabi meminta orang lain membacakannya Al-Quran. Selanjutnya jemaah sekalian, ini anjuran juga membaca surah-surah tertentu. Al-hathu ala suwar wa ayatin makhsusah. Anjuran untuk membaca surah-surah tertentu, kemudian ayat-ayat tertentu. Yang hadisnya diriwayatkan oleh Abi Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Dia mengatakan qala li Rasulullah. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ala u'allimuka a'zam suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Maukah engkau, kata Nabi SAW kepada Abi Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla, maukah engkau saya ajarkan engkau surah yang paling agung di dalam Al-Quran qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Kemudian Nabi mengambil tangan sahabat tersebut, falamma aradna an nakhruja, ketika kami ini sudah berada di depan pintu, maka saya katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka qulta, engkau telah mengatakan kepadaku, engkau akan mengajarkan aku surah yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian kata Nabi SAW, alhamdulillahi rabbil alamin, ya sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladhi utihi, rawahu Bukhari. Nah, surah yang paling agung dalam Al-Quran kata Nabi yaitu Al-Fatihah. Nah, itu pun dinamakan selain nama-nama Al-Fatihah memiliki makna yang lain, yaitu As-Sab'ul Mathani. Jadi Al-Fatihah itu ummul Al-Quran, ummul kitab. Kemudian dia juga namanya As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani ini 7 ayat yang sering diulang-ulang, namanya As-Sab'ul Mathani. Ummul kitab dinamakan ummul kitab sebab seluruh rangkumannya itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran, itu semuanya itu intinya ada di dalam surah Al-Fatihah. Al-Quran berbicara tentang tauhid, berbicara tentang syariat, kemudian juga berbicara tentang kisah-kisah terdahulu, itu ada di dalam Al-Fatihah. Nah, tentang tauhid, Ar-Rahman Ar-Rahim, kan? Nah, itu tentang asma, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran disebutkan. Kemudian tentang tauhid, kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyahnya Allah, kemudian juga beribadahnya. Nasta'in, kita berdoa, dan kisah-kisah orang-orang terdahulu yang diberi petunjuk dan Allah tetapkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan dalam Al-Quran ada kisah orang yang diberikan petunjuk, mereka para nabi, orang-orang saleh. Kemudian Allah juga menceritakan tentang orang-orang yang disesatkan, orang yang tersesat di jalan Allah, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kisah orang terdahulu. Itu di dalam surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu dinamakan ummul kitab. Begitu juga Al-Fatihah dinamakan ayatul ruqyah, surah ruqyah, yaitu surah yang mengandung obat ruqyah. Jadi kalau kita ingin mengobati seseorang itu atau mengobati diri kita, maka pasti kita membukanya itu pakai Al-Fatihah.
baca Al-Fatihah, sebagaimana ada buruk cerita zaman sahabat ketika mereka ini masuk satu perkampungan, kemudian bekal mereka ini habis, minta dijamu dengan orang-orang kampung, tapi orang kampung tersebut tak mau memberikan makanannya. Akhirnya menginaplah di kampung itu. Ternyata kepala kampungnya ini disengat ular, gigi ular yang berbisa. Maka diobati oleh dukun-dukun kampung itu tak sembuh-sembuh. Maka ada orang mengatakan, coba datangi orang yang asing dari mereka itu, mungkin mereka memiliki obatnya. Datanglah sahabat, kemudian inisiatif sahabat itu adalah membacakan Al-Fatihah kepada yang sakit itu. Sembuh, dikasih makanlah, kasih kambing dan sebagainya gitu. Pulanglah sahabat tersebut bercerita kepada Nabi. Kata Nabi, ma'alamaka annaha ruqyah, dari mana kamu tahu kalau itu ayat untuk menyembuhkan? Kata Nabi, kenapa bagi apa yang telah kau diberikan itu boleh bagi saya? Kata Rasulullah SAW. Artinya surah ini, surah Al-Fatihah, maknanya juga surah Ar-Ruqyah. Nah ini jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat sabda Nabi SAW ketika beliau menyebutkannya, qala alhamdulillahirabbil alamin. Nah, surah yang paling agung dalam Al-Quran, kata Nabi, beliau tidak memulainya bismillahirrahmanirrahim, tapi beliau memulainya katanya alhamdulillahirabbil alamin. Ini menjadi alasan beberapa mazhab dari kalangan fuqaha itu mengatakan bahwasanya bismillah ini bukan termasuk di dalam surah Al-Fatihah itu. Bismillah. Dan biasa kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau di sini Rasulullah mengatakan langsung beliau alhamdulillahirabbil alamin. Tidak mengatakan surah yang paling agung dalam Al-Quran itu bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah, tapi memulainya alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini ulama menyebutkan termasuk khususnya dalam kalangan mazhab Maliki itu menjadikan bismillah ini bukan termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Nah, bukan termasuk, sehingga kalau kita mendengarkan di belakang imam yang memiliki mazhab Maliki itu, mereka tak baca bismillah, tak baca sama sekali. Nah, kalau kita kan masih baca bismillah tapi sir, pelan kita bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau mereka ini bismillah tak baca, tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin begitu. Karena kata mereka, kenapa ditulis bismillah di surah Al-Fatihah? Kalau kita buka Quran manapun itu, pasti di awalnya itu ada bismillah, pasti di situ. Nah, tapi kenapa kok mereka mengatakan ini bukan dari Al-Fatihah? Ditulisnya bismillah di situ tabarrukan, hanya untuk berkah saja. Karena kita disuruh kalau baca apapun, melakukan apapun itu harus pakai bismillah. Maka ditulislah setiap surah dalam Al-Quran pasti ada bismillahnya, kecuali satu surah itu, yaitu suratul Taubah atau suratul Baroah. Nah, di situ tak ditulis bismillah. Tapi yang lainnya surah apapun pasti di atasnya dikandung bismillah. Tapi bismillah itu bukan termasuk di dalam surat itu. Kata Imam Malik, itu ditulisnya sebagai tabarrukan, supaya kita ini mendapatkan berkah dari bacaan bismillah tersebut. Ini maksud di dalam pendapat-pendapat para ulama ini. Kemudian selanjutnya dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi qul huwallahu ahad. Rasulullah bersabda tentang surah qul huwallahu ahad, tentang qul huwallahu ahad. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku ini berada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sesungguhnya qul huwallahu ahad, surah qul huwallahu ahad Allahus samad ini menyamai sepertiga Al-Quran. Di surah Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi,
Nabi mengatakan kepada sahabatnya, ayajizu ahadukum ayyaqra'a bi thuluthil Qur'an fi lailah. Apakah kalian ini mampu membaca Al-Qur'an? Membaca Al-Qur'an ini di malam hari, menghabiskan sepertiga Al-Qur'an. Mampu tak kita? Kata sahabat, fasyaqqa dzalika, ini berat sekali ya Rasulullah. Itu setiap malam di sepertiga Al-Qur'an kita baca, ini berat. Kemudian Nabi mengatakan, ayyuna yuqiqu dzalika ya Rasulullah, qul huwallahu ahad. Kalau kalian ini mau, maka cukup kalian membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sudah menyamai sepertiga dari Al-Qur'an tersebut. Nah, ini kalau kita baca, ini riwayat dari Al-Bukhari. Hadis ini menyatakan bahwa ayat Qul huwallahu ahad itu juga dinamakan surah Al-Ikhlas. Kita pahami semua. Cuma di dalam surah ini tak ada mengandung ikhlas sama sekali. Kan tak ada Qul huwallahu ahad. Ada ikhlasnya tak ada gitu. Tak ada ikhlasnya. Apa maksudnya tak ada ikhlas itu? Tapi yang sebenarnya ikhlas itu adalah memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qul huwallahu ahad itu mengandung makna tauhid semuanya. Ikhlas itu artinya tauhid. Ibadah kita harus kita peruntukkan untuk Allah saja. Itu makna ikhlas. Maka kalau kita lihat qul huwallahu ahad itu berbicara tentang tauhid, khususnya tentang tauhid sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan al-qudrah yang berbeda, memiliki kekuatan, memiliki sifat-sifat yang berbeda dari sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad, Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak juga tidak diperanakkan. Itu mengatakan berbeda dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Kalau yang lain itu ya beranak dan diperanakkan. Namun Allah berbeda seperti itu. Kemudian maksud dari ta'addud thuluthul Qur'an. Jadi ini menyamai sepertiga Al-Qur'an itu maksudnya apa? Bukan bacaannya itu seperti kita sudah menghatapkan sepertiga Al-Quran, tidak. Tapi maksudnya pahalanya, thawabun qiraatiha. Jadi pahalanya ini seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Luar biasa Pak ya. Kita membaca qul huwallahu ahad selepas salat, kita baca qul huwallahu ahad. Zikir Tuhan. Zikir setelah salat kan kita baca qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq sebanyak 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas sebanyak 3 kali. Kemudian kalau kita mau tidur juga, kita dianjurkan membaca qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad, kata Rasulullah SAW, tiup ke tangan kita, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Nah ini kalau kita konsisten bacanya. Ada sahabat, seorang sahabat ini suka sekali, dia seorang imam, mengimami jamaah yang ramai itu. Tapi yang dibacanya itu kata riwayat ini, dia suka sekali membaca surah Al-Ikhlas, yang baca Allah yuraddiduha, itu terus baca. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, besoknya begitu Al-Ikhlas, maghrib Al-Ikhlas, isya surah Al-Ikhlas, subuh pun begitu. Ya makmumnya kan bosan, itu terus kayak tak ada surah yang lain yang dibaca. Maka laporlah sahabat-sahabat itu kepada Nabi SAW, apakah engkau tidak memiliki hafalan yang lain? Apakah engkau tidak menemukan surah-surah yang lain sehingga engkau harus memilih wallahu a'lam? Apa kata sahabat tersebut? Inni uhibbuha ya Rasulullah, saya suka dengan surah Al-Ikhlas. Jadi suka sekali dengan surah Al-Ikhlas tersebut. Kata Nabi SAW, kata Nabi apa? Allahu yuhibbu kama tuhib. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini, inna hubbaha adkhalakal jannah, sesungguhnya kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas itu menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Nah ini kita mudah-mudahan juga kita kan baca surah Al-Ikhlas karena cinta kita kepada surah tersebut, bukan karena memang hafalan kita surah Al-Ikhlas ya Pak ya,
buka dengan surat tersebut. Maka di sini juga selain di surat Al-Ikhlas, Nabi juga mengajukan surah Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil nas. Nanti insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua, menerima seluruh amal saleh kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.